Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Okay, now I'm going to continue the explanation. So this video is part 3 of chapter 3. And then first I'm going to discuss or explain the summary of processes, and then hopefully you still remember how many kind of processes do you know? Okay, so there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 6 actually, but if we divide it again, there are 7. Okay, I will continue using bahasa Indonesia. First, yang pertama adalah material process, yang dia adalah bagian dari doing verb. Yang doing verb sebenarnya dibagi dua, yaitu material and behavioral. Dan ketika prosesnya itu termasuk yang tipe material process, maka participant yang ada di dalam klausa tersebut kita sebut sebagai actor untuk pelakunya atau the doer, goal untuk objek apa yang dilakukan, range itu juga merupakan partisipan yang terletak setelah material process seperti objek, tapi dia sebenarnya tidak bisa disebut sebagai objek. And then beneficiary, kepada siapa, untuk siapa. Kemudian yang kedua adalah behavioral process, seperti halnya pada klausa I watch the movie. Watch itu adalah behavioral process, maka I kita sebut sebagai behavior, partisipannya. Kemudian movie yang dilihat itu adalah range. Kemudian ada lagi behavior, yang ini seperti range pada material process. Untuk mental process, mental dan verbal ini adalah projecting verbs. Pada mental process contohnya adalah I want something. Want itu adalah aktivitas mental yang tidak terlihat. Maka I di situ kita sebut sebagai sensor, something, objeknya itu kita sebut sebagai phenomenon. Kemudian pada verbal yang menyatakan aktivitas oral di sana, misalnya I call you. Nah, di sana ada call itu adalah verbal process, I-nya kita sebut sebagai sayer. Kemudian ada verbiage, itu apa yang diucapkan. Receiver di situ adalah you. Kemudian target itu adalah talk about, ya. Okay. Kemudian yang berikutnya adalah being process. Ada existential process. Existential process ini menggunakan subject there. Misalnya there is something. Nah, di sana is-nya itu kita sebut sebagai existential process, kemudian something-nya itu kita sebut sebagai partisipan yang bernama existent. Oke, berikutnya adalah si kembar, ya, relational attributive and relational identifying. Pertama, relational attributive. Jadi relational attributive ini adalah being verb, biasanya pada klausanya itu menggunakan linking verb, ya. Salah satunya adalah to be. Misalnya dalam kalimat she is pretty. Nah, is di sana adalah relational attributive, she-nya adalah carrier, pretty menjadi atributnya. Tapi ada juga yang disebut sebagai relational attributive circumstantial. Apa itu? Yaitu relational attributive yang atributnya itu seperti circumstance. Biasanya berupa prepositional phrase. Okay? You may have a look at your book, page 61. Di sana ada contoh, the house was on a hill. Jadi on a hill itu adalah prepositional phrase, tapi dia berfungsi sebagai atribut, yaitu memberikan sifat kepada the house. Maka the house di sana sebagai carrier, was-nya adalah relational attributive circumstantial, on a hill itu adalah attribute circumstance. Kemudian ada lagi yang relational attributive possessive, yaitu untuk verbal group yang berupa have atau has atau had, memiliki, possessive. Dalam page 62 Anda akan menemukan di sana ada Maya has a beautiful dog. Okay. Has itu adalah bukan material ataupun teman-temannya yang lain, tapi has itu adalah
relational attributive possessive. Kemudian Maya adalah sebagai carrier-nya, possessor, a beautiful bag misalnya itu ada sebagai atribut atau possessed yang dimiliki. Oke, jadi remember, jadi kalau Anda menemukan kata has atau have, nah itu merupakan bagian dari relational. Tapi bisa jadi dia adalah relational identifying. Oke, akan saya jelaskan lagi nanti. Oke, kita kembali dulu ke relational identifying. What is it? Nah, di sini ada identified, ada identifier yang diidentifikasi dan apa yang pengidentifikasinya. Kemudian ada token and value, benda dan fungsinya. Kemudian ada juga relational identifying circumstantial, seperti tadi relational attributive circumstantial. Ini juga berupa klausa yang di sana ada linking verb. Misalnya kalimatnya my favorite place is at the beach. Nah, di sana at the beach setelah kata is. As the beach itu adalah merupakan token atau tempatnya. Tempat apa? My favorite place, tempat kesukaan saya. Nah, my favorite place itu adalah value-nya. Maka my favorite place is at the beach. Is di sana kita sebut sebagai relational identifying circumstantial karena tokennya itu berupa seperti circumstance. Kemudian ada lagi di sini relational identifying possessive, sama mirip seperti yang relational attributive possessive ya, cuman bedanya adalah kalau di relational identifying possessive di sana lebih mengarah kepada hal yang bersifat definite ya atau diketahui. Misalnya di sini dicontohkan that golden retriever is owned by Gordon atau that beautiful bag is owned by Putri for example. Jadi that beautiful bag itu kita sebut sebagai value yang dimiliki, is owned by itu kita sebut sebagai relational identifying possessive, kemudian Putri sebagai token atau prosesornya. Okay, and I hope this can help you understand better about processes. Okay, now I'm going to continue to the next discussion about circumstance. Apakah itu circumstance? First, we have discussed about process. Nah, circumstance itu ada di sekitar proses. Explaining about where, prosesnya itu, verbnya itu, kejadiannya itu di mana, or when, or how, or why, or with whom. And in detail, nah ini ada di halaman 65, di sana detail. So if you find these all example or these all answers of these questions, nah ini kita sebut semuanya sebagai circumstance. Okay, and then so you have to also remember that in a clause there might be more than one circumstance. Yeah. Okay, after we discuss about circumstance, now we'll move to discuss more detail about each parts. Kembali kita ke participant. Apa itu participant? Tadi kan kita bahas bahwa setiap proses yang berbeda, maka partisipannya pun kita sebut berbeda. Partisipan pada material kita sebut sebagai actor atau goal atau range, tapi partisipan pada behavioral itu kita sebut sebagai behavior dan sebagainya. Partisipan itu apa? Partisipan can be person, place, or object, dan dia biasanya adalah nominal group. Kemudian nominal group itu biasanya namanya group ya, bisa jadi dia one word, bisa jadi more than one word. Ketika lebih dari satu, maka dia memiliki bisa jadi pre-modification atau post-modification. Pre-modification adalah modifier yang terletak sebelum noun as head. Oke, apa saja pre-modification? Nanti akan kita bahas contohnya setelah ini. Yang pertama adalah deictic. Deictic itu adalah sebutan atau meta language untuk menjelaskan adanya articles a, the, an, ataupun adanya
pronoun. Kemudian setelah deicik itu ada numeratif. Jadi ini berurutan ya. Numeratif itu adalah numbers, cardinal ataupun ordinal. Ada lagi epithets atau nama lain dari adjectives. Dan kemudian yang terakhir adalah classifier. Classifier itu sebutan juga untuk adjectives. Tapi bedanya adalah kalau classifier itu adalah adjectives yang merupakan member of a class. Ya, misalnya Australian, Indonesian, nah itu semuanya adalah termasuk classifier. Kemudian ada lagi noun adjunct. Still remember what noun adjunct is? Ya, noun adjunct itu adalah noun yang dia berfungsi seperti adjective. Okay, let's look at this example. Jadi, participant itu adalah nominal group yang merupakan perwujudan dari thingness. Kemudian kita lihat contoh, di sini ada pre-modification, ada post-modification. Nah, post itu berarti terletak setelah noun as head. Post-modification itu kita sebut juga sebagai qualifier. Oke? Nah, ini ada urutannya. Deicik, numerative, epithet, classifier, and then think, and then qualifier. Ini berupa prepositional phrase atau berupa klausa, atau bisa dua-duanya. Oke, apakah harus ada semua ini keempat-empatnya? No. Bahkan tanpa semuanya pun boleh. Tapi jika Anda menambahkan, maka harus berurutan seperti ini. Nah, okay, the first big wooden table in front of the class that we bought yesterday. Okay, the is deicik, first numerative, big epithet, wooden classifier, and then table is think, in front of the class, prepositional phrase. Ini menjelaskan table yang mana, table yang ada di depan kelas. Nah, ini menjelaskan juga modifier, tapi terletak setelah table. Table di depan kelas yang mana? That we bought yesterday. Nah, ini pun menjelaskan table, tapi dalam berupa klausa. Jadi semuanya dari the sampai yesterday, itu semuanya kita sebut sebagai nominal group, participant. Jadi misalnya kita buat dalam sebuah klausa, the first big wooden table in front of the class that we bought yesterday is broken. Jadi sebelum is semuanya adalah participant. Yeah, so remember, so we may have pre-modification or and post-modifications yang disebut sebagai qualifier. Okay? Nah, ini contoh-contoh post-modification yang lainnya in your book. Okay, next. Process. What's process? Process itu menjelaskan eventness, kejadian dalam atau verb ya. Dalam verb itu ada yang kita sebut sebagai finite. Apa itu? Karena verb biasanya ada auxiliary-nya. Nah, bagian auxiliary pertama yang muncul itu kita sebut sebagai finite. Finite ini menjelaskan tenses-nya. Ya. Kemudian verb itu juga biasanya mengekspresikan, nah hal ini yang sudah mungkin kita jelaskan juga di kelas syntax, yaitu tense, menjelaskan waktunya, will, future, did, past, menjelaskan juga aspeknya, apakah telah ataukah sedang, continuous, kemudian mungkin juga diikuti dengan modal auxiliaries, atau verb itu bisa juga berupa passive or active. Okay, now let's talk about circumstance. Circumstance itu kita sampaikan bisa berupa adverbial group, bisa berupa prepositional phrase, bisa berupa nominal group. Yang pertama adalah adverbial group. Nah, adverbial group sebagai preposition itu bisa juga mendapatkan pre-modification dan post-modification. Misalnya seperti contoh quickly. Ya. Bisa juga diikuti dengan pre dan post. Misalnya as quickly as. Nah, itu ada pre-nya as, post-nya as. Atau hanya pre saja, very quickly. Very itu adalah pre-modification. Oke. Kemudian selanjutnya adalah circumstance bisa berupa prepositional phrase atau seringkali berupa prepositional phrase, yaitu preposition yang diikuti dengan objek. In the morning, in preposition, the morning object of preposition, in the morning semuanya kita sebut sebagai prepositional phrase. On Monday and so on. Okay, and the last one is very interesting, nominal group. Circumstance ternyata bisa juga berupa nominal group. Padahal nominal group kan selama ini kita kenal sebagai participant. How come? Kok bisa dia termasuk circumstance?
Okay, look at this. All week. All ini adalah pre-modifier. Week ini adalah noun. Tapi ketika kita sambung all week ini tidak bisa kita jadikan participan karena dia menjelaskan time. Oleh karena itu, walaupun ini adalah nominal group, tapi dia termasuk salah satu bagian dari circumstance. Misalnya juga one day. One ini adalah numerative. Day ini adalah noun. Ini adalah nominal group, tapi dia tidak bisa kita jadikan participan. Okay, I hope this can help. Okay, next. Ada lagi penjelasan structure within structure. Jadi ada klausa di dalam klausa. Misalnya di sini ada the man in black coat sat under the tree. Nah, ada kata sat. Ini berarti ini adalah one clause. That showed its golden leaves. Ada lagi showed. Ini juga klausa. Tapi ternyata that showed its golden leaves ini menjelaskan the tree. Falling down to the ground. Falling down ini menjelaskan the leaves, which was dry because of the heat of the sun in this strange autumn. Was dry, the ground. Jadi ternyata klausa yang setelahnya itu menjelaskan klausa sebelumnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai structure within structure. Okay, and the last part is nominalization. What is nominalization? Ini adalah merubah verb menjadi noun atau merubah klausa menjadi noun, nominal group. Misalnya, the plane leaves at 9. Kita lihat di sini ada proses yaitu leaves, participant plane at 9 ini adalah circumstance, dan ini bisa kita jadikan atau kita sederhanakan menjadi the plane's ninth departure. Artinya sama, tapi kalau yang pertama ini adalah klausa, yang kedua ini adalah thing atau nominal group. Nah, hal ini yang kita sebut sebagai nominalizations. Biasanya ini untuk membuat kalimat kita menjadi lebih kaya, jadi lebih kompleks ya. Contoh yang lainnya misalnya people drink too much alcohol. Drink ini adalah proses, people participant, too much alcohol ini adalah participant. Kemudian bisa kita rubah menjadi nominal group, excessive consumption of alcohol, maknanya sama, tapi yang berbeda adalah fungsinya. Okay, those are nominalizations. Okay, dan setelah kita membahas experiential meaning, ini adalah cara menganalisa experiential meaning. Yang sebelumnya kita telah memahami tentang konstituensi, yaitu pembagian phrases atau grup ya. Di sini ada contoh. And actually the monster probably burped after his meal. Nah, ketika kita analisa yang pertama konstituensinya, ada conjunction group, adverbial group, and nominal group, adverbial group again, verb group, and then prepositional phrase, or you can just make it PP. Kemudian di bawahnya kita analisa experiential meaning. Berarti kita analisa proses, participant, dan circumstance-nya. First, look at the process. Kita lihat verbal groupnya dulu. Okay, bird. What's the meaning of bird? Of course, you have to know the meaning. Kalau tidak tahu maknanya, tidak bisa mengetahui dia termasuk apa. Bird itu adalah bersendawa. Dan itu adalah termasuk behavioral process. Siapa yang bersendawa? The monster. So, the monster is participant behavior. Kemudian ada lagi circumstance-nya mana? After his meal. Nah, ini adalah circumstance atau menjelaskan time. Okay, I think that's all that I can explain today. Hopefully you can understand better now. Thank you.